Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maesaro. Saya di sini akan memberikan sebuah penyuluhan mengenai kebutuhan nutrisi pada remaja. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Remaja adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentang hidup manusia, terutama kita, yaitu di mana merupakan transisi atau pengalihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dan ada beberapa pengertian menurut para tokoh-tokoh mengenai remaja, seperti Elizabeth di Harlech istilah yang mengenai istilah adolescenske atau remaja berasal dari kata lain adolesen. Kata bendanya adolescentia yang berarti remaja, berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Pada orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lainnya. Dalam rentang kehidupan anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Istilah adolesen yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang sangat luas, yang mencakup kematangan mental, sosial, emosional. Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget dalam mengatakan secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, yang usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama. Sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat atau dewasa mempunyai aspek efektif kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga pertumbuhan intelektual yang mencolok. Transportasi intelektual yang khas dan cara berpikir remaja ini memungkinkan untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial. Hubungan sosial orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan, yang merupakan perkembangan periode ini. John Westandrock mengemukakan bahwa masa remaja atau adolesen ialah periode perkembangan transisi dari masa kekanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Begitu juga dengan pendapat World Health Organization atau WHO pada tahun 1974, yang dimana remaja merupakan suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda kualitas seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang patuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Dari beberapa teori yang telah disampaikan, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dengan ditandai individu yang telah mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang sangat pesat di segala bidang yang meliputi dari perubahan fisik menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya. Periode remaja dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada remaja awal yang dimana mulai percepatan pertumbuhan, mulai berpikir body image, memulai mengikuti idola sesama jenis dan umur. Remaja 14-16 tahun, puncak pertumbuhan jerawat, bau badan mulai terjadi. Perkembangan kognitif dan moral, yaitu menolak pola makan
pola makan keluarga karena gengsi dan juga lebih mementingkan penampilannya. Remaja akhir, pertumbuhan melambat, mulai memegang nilai-nilai tertentu kognitif dan juga moral, idealis, konsisten dan nilai dan kepercayaan yang dimiliki dengan segala sesuatu yang harus dengan penjelasan. Penentuan status gizi pada remaja. Status gizi pada remaja dihitung dengan menggunakan rumus indeks massa tubuh atau yang biasa disingkat dengan istilah IMT atau BMI, Body Mass Index. Akan tetapi IMT bukan tanpa kelemahan karena IMT hanya menggambarkan proporsi ideal tubuh seseorang antara berat badan saat ini terhadap tinggi badan yang dimilikinya. IMT tidak mampu menggambarkan tentang proporsi lemak yang tergantung di dalam tubuh seseorang. Meski demikian, jika nilai IMT tidak menunjukkan ke arah kelebihan berat badan atau overweight atau juga obesitas, biasanya seseorang akan diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan apakah berlebihan atau tidak, dan juga berat badan tersebut merupakan hasil dari pertimbunan lemak atau otot, biasanya dengan menggunakan antropometri seperti pengukuran lemak bawah kulit. Adapun rumus IMT-nya yaitu berat badan, tinggi badan dikali tinggi badan. Misal, berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan meter. Misalnya, seorang remaja putri berusia 15 tahun memiliki berat badan 50 kg dengan tinggi badan 146 cm atau sekitar 1,46 meter, maka IMT remaja putri tersebut adalah 20,5 dengan rumus IMT 50 4,6 kali 1,46 sama dengan 23,5. Ada interpretasi hasilnya, yaitu karena pada periode masa remaja pertumbuhan masih terus berjalan, bahkan merupakan puncak pertumbuhan, maka nilai IMT belum bisa diklarifikasi dengan indikator tertentu. Dan oleh karena itu, untuk mengetahui status gizinya remaja, Anda bisa menggunakan indikator yang ditetapkan oleh WHO pada tahun 2007 yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka remaja putri pada kasus ini memiliki status kelebihan berat badan atau overweight. Adapun masalah gizi yang sering muncul pada remaja yaitu seperti makan tidak teratur, aktivitas yang tinggi baik di sekolah maupun di luar sekolah menyebabkan makan yang menjadi tidak teratur. Biasanya remaja akan melewatkan waktu makan pagi dan juga makan siang. Padahal sarapan sangatlah penting karena sarapan juga berfungsi untuk menjaga kondisi tubuh dan meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah. Sarapan juga berfungsi sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan. Dan tidak jarang mereka makan di luar rumah dengan komposisi gizi yang tidak seimbang. Remaja lebih menyukai makanan ringan karena makanan ringan memenuhi bagian yang harus dipenuhi oleh zat gizi lain dalam suatu hari. Remaja sering melewatkan makan bersama keluarga di rumah. Mereka lebih memilih untuk makan di luar. Masukan energi atau kalori berasal dari makan ringan yang biasanya dimakan. Fast food merupakan makanan favorit remaja, terutama pizza. Merupakan mengonsumsi fast food tidak hanya dalam waktu makan, tetapi juga pada waktu senggang. Yang kedua, kehamilan. Kehamilan usia remaja adalah kehamilan yang berlangsung pada usia 11-18 tahun. Angka kejadian kehamilan pada usia remaja cukup tinggi dan cenderung meningkat. Kenapa meningkat? Karena kehamilan pada remaja terkait erat dengan ketergesaan remaja mempraktikkan hubungan seksual. Kehamilan pada usia remaja bukan hanya
karena kematangan fisik dan psikis yang merupakan sempurna, tetapi juga karena pendidikan yang rendah. Kurangnya sosialisasi atau konflik dengan keluarga, kecemasan dan lenyapnya sumber keuangan. Remaja yang hamil membutuhkan nutrisi yang adekuat agar pertumbuhan diri dan jadinya dapat berlangsung dengan optimal. Secara fisik, remaja masih terus tumbuh. Jika kemudian mereka hamil, kalori yang diperlukan tergantung pada kecepatan dan pertambahan berat badannya. Jika berat badan seorang remaja perlu ditambah 5 kg, dalam setahun setidaknya dibutuhkan energi sebanyak 2.500 kcal. Yang ketiga, gangguan makan. Terdapat dua macam gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia dan bulimia adalah gangguan pola makan yang tampak atau sering terjadi pada remaja dan wanita dewasa. Hanya sedikit laki-laki yang menderita gangguan makanan ini. Kedua gangguan ini biasanya terjadi akibat seseorang terobsesi untuk menjadi langsing. Keduanya juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengurus badan. Gangguan tersebut biasanya muncul ketika seseorang memasuki usia puber dan jarang terjadi pada anak-anak. Kalaupun ada, mungkin hanya bibitnya saja, atau obesitas. Nah, obesitas bisa diartikan sebagai peningkatan berat badan di atas 20% dari batas normal. Penderita obesitas ini memiliki status nutrisi yang lebih memiliki kebutuhan metabolisme. Karena kelebihan masukan kalori atau penurunan penggunaan kalori, artinya masukan kalori tidak seimbang dengan penggunaannya dan pada akhirnya berangsur-angsur berakumulasi meningkatkan berat badan. Obesitas meningkat pada usia dini karena penurunan aktivitas fisik dan peningkatan konsumsi tinggi lemak, tinggi karbohidrat, di mana memiliki gizi yang rendah. Pada remaja, hal ini dapat disebabkan faktor yang bersifat multifaktorial, baik yang bersifat genetik, lingkungan maupun faktor psikologis. Perempuan yang mengalami berat badan kelebihan atau overweight mendapat resiko penderita penyakit sendi lebih tinggi pada saat pencapaian usia menua. Walaupun tidak terdapat tipe remaja obes, namun dapat dilihat pada karakteristik fisiknya yang meliputi pematangan lebih awal, merasa otot membesar, dan mineral lebih awal. Adapun proses fisiologis pada remaja yang sering dihubungkan dengan obesitas adalah kelebihan berat badan. Kondisi kelebihan berat badan mereka disebabkan oleh hipertrofi sel lemak dan hiperplasia, peningkatan lipoprotein lipase, penurunan termogenetik potensial atau intensitivitas insulin yang bersifat bawaan gen. Yang kelima, ada alkohol dan penyalahgunaan obat. Kedua masalah ini dapat menyebabkan masalah kesehatan gizi seseorang. Alkohol atau tembakau dan marijuana adalah bahan yang paling sering disalahgunakan oleh remaja. Kecanduan alkohol sering merupakan masalah utama remaja dan bisa terjadi pada usia dini, yaitu sekitar 12 tahun. Baik kebiasaan minum alkohol maupun penyalahgunaan obat dapat berpengaruh terhadap perilaku remaja. Untuk menanggulanginya, keadaan penyalahgunaan perlu kerjasama antara berbagai disiplin ilmu. Ada jerawat. Sekitar 50% remaja mempunyai masalah dengan jerawat. Jerawat pada remaja merupakan keadaan yang normal akibat dari pengaruh hormonal. Sering makanan dituduh sebagai penyebabnya, tetapi ternyata dari berbagai penelitian tidak terbukti secara bermakna. Jerawat akan disebabkan oleh aktivitas yang tinggi dan kelenjar sebaceous yang berada di bawah permukaan kulit. Kelenjar ini memproduksi sebum, merupakan minyak alami yang menjaga kulit agar tetap lembut.
Hormon yang aktif selama pubertas menyebabkan kelenjar abesus tumbuh menjadi besar dan memproduksi sebum lebih banyak. Sebum menjadi lebih tajam dan alirannya menjadi lebih lambat sehingga akan cenderung menyebabkan menutupnya pori-pori. Untuk mengurangi jerawat, penting sekali menganjurkan remaja untuk banyak makan buah segar dan sayuran, serta hindari makanan-makanan yang terlalu banyak lemak. Jerawat ya sangat berhubungan dengan pemilihan makanan atau makanan yang dipilih. Makanan berlemak, minuman bersoda, susu, kacang, gula, dan coklat adalah penyebab utama. Beberapa penelitian yakin jika masukan rendah zinc dan konsumsi tinggi alkohol juga menyebabkan penyebab lain yang dapat mempengaruhi jerawat adalah stres. Ketujuh, ada anemia. Remaja memiliki banyak kegiatan, seperti sekolah dari pagi hingga siang, diteruskan dengan kegiatan ekskul sampai sore. Belum lagi ada les atau kegiatan tambahan seperti bahasa Inggris, piano, berenang, basket, dan juga banyak lagi. Semua kegiatan ini membuat mereka tidak sempat makan, apalagi memikirkan komposisi dan kandungan gizi yang masuk ke tubuh kita. Akibatnya, para remaja sering merasa kelelahan, lemas, dan tidak bertenaga. Namun, kondisi lebih cepat lelah tadi bisa juga disebabkan oleh anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana jumlah eritrosit sel darah merah atau kadar Hb dalam darah kurang dari normal. Penyebabnya dapat bermacam-macam seperti pendarahan hebat, kurangnya kadar zat besi dalam tubuh, dan juga kekurangan asam folat. Kekurangan vitamin 12, cacing saingan leukemia atau kanker darah putih, penyakit kronis, dan sebagainya. Pada orang sehat, butir-butir darah merah mengandung hemoglobin, yaitu sel darah merah bertugas untuk membawa oksigen serta zat gizi lain seperti vitamin dan mineral ke otak dan jaringan tubuh lain. Anemia terjadi dari jumlah sel darah merah secara keseluruhan atau jumlah Hb dalam darah merah akan berkurang. Dengan berkurangnya Hb atau darah merah, tentunya kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh akan berkurang. Akibatnya, tubuh juga kurang mendapat pasokan oksigen yang menyebabkan tubuh lemas dan cepat lelah. Jenis anemia yang sering timbul adalah kekurangan zat besi karena terjadi bila kita kehilangan banyak darah dari tubuh, baik karena pendarahan luka atau pendarahan menstruasi ataupun karena makanan yang kita konsumsi kurang mengandung zat besi. Infeksi cacing tambang, malaria, ataupun disentri juga bisa menyebabkan kekurangan darah yang parah. Ada beberapa tahap sampai tubuh kita kekurangan zat besi. Mula-mula, simpanan zat besi dalam tubuh akan menurun, dan dengan menurunnya zat besi, reproduksi hemoglobin dan sel darah merah juga akan berkurang. Selain zat besi, masih ada dua jenis lagi anemia yang timbul pada anak-anak dan remaja. Aplastik anemia terjadi bila sel yang memproduksi butir darah merah tidak dapat menjelaskan tugasnya. Hal ini dapat terjadi karena infeksi virus, radiasi, kemoterapi, atau juga obat tertentu. Adapun jenis berikutnya adalah hemolytic atau anemia. Hemolytic anemia yang terjadi karena sel darah merah hancur secara dini, lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk memperbaharuinya. Penyebab anemia jenis 2 bermacam-macam, biasanya bawaan seperti thalassemia atau sickle cell anemia. Pada kasus ini misalnya reaksi atau infeksi atau obat-obat tertentu, sel darah merah akan dirusak sendiri oleh antibodi di dalam tubuh.
Anemia darah Hb kurang lebih dari 12 gram persen sangat terkait erat dengan masalah kesehatan reproduksi, terutama pada perempuan. Jika perempuan mengalami anemia, maka akan menjadi sangat berbahaya pada waktu dia hamil dan melahirkan. Perempuan yang menderita anemia berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sekitar 2,5 kg. Di samping itu, anemia juga dapat menyebabkan kematian baik ibu maupun bayi pada proses persalinan. Tanda-tanda anemia adalah mudah lelah, letih, lesu, kurang bergairah dalam beraktivitas, sesak, dan lain-lain. Yang mungkin mengalami anemia adalah remaja. Remaja putri lebih beresiko menderita anemia daripada putra. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti setiap bulan remaja putri mengalami menstruasi. Dan juga remaja putri seringkali menjaga penampilan, ingin kurus sehingga berdiet dan mengurangi makan. Diet yang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh akan menyebabkan tubuh kekurangan zat penting seperti zat besi. Untuk mencegah kekurangan zat besi, sebaiknya kita mengonsumsi makanan bergizi seimbang dengan asupan zat besi yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh, zat besi dapat diperoleh dari daging, telur, ikan, dan ayam serta hati. Pada sayuran, zat besi dapat ditemukan pada sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kangkung, buncis, kacang polong, serta kacang-kacangan lainnya. Kita perlu perhatikan bahwa zat besi yang terdapat pada daging yang lebih mudah diserap daripada yang terdapat pada sayuran dan makanan olahan seperti sereal yang diperkuat dengan zat besi. Selain itu, juga harus berhati-hati dalam mengombinasikan makanan karena ternyata kombinasi tertentu dapat juga mempengaruhi penyerapan zat besi oleh tubuh. Misalnya minum teh atau kopi bersamaan dengan makan akan mempersulit penyerapan zat besi, sedangkan vitamin C dapat membantu tubuh menyerap zat besi. Kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral remaja itu energi. Faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan kebutuhan energi remaja adalah aktivitas fisik, seperti olahraga yang diikuti baik dalam kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Remaja yang aktif dan banyak melakukan olahraga melakukan asupan energi yang lebih besar dibandingkan dengan kurang aktif. Sejak lahir hingga usia 10 tahun, energi yang dibutuhkan relatif sama dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pada masa remaja terdapat perbedaan kebutuhan energi untuk laki-laki perempuan karena perbedaan komposisi tubuh dan kecepatan pertumbuhan. Ada juga protein. Protein juga meningkat pada masa remaja karena proses perubahan yang sedang terjadi dengan cepat. Pada awal masa remaja, kebutuhan protein remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena memasuki masa pertumbuhan cepat lebih dulu. Kecukupan protein bagi remaja yaitu sekitar 1,5 sampai 2,0 gram atau kilogram BB per hari. AKG protein remaja dan dewasa muda adalah 48 sampai 62 kg per hari. Dan untuk perempuan sekitar 55 sampai 66 gram per hari untuk laki-laki. Nah, adapun makanan yang bersumber protein hewani bernilai biologis lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein nabati karena komposisi asam amino esensial yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berbagai sumber protein adalah seperti daging merah, daging sapi, kerbau, dan kambing, daging putih yaitu ayam, ikan, dan kelinci, susu dan hasil olahannya yaitu keju, mentega, dan Yakult,
kedelai dan hasil olahannya yaitu tempe dan tahu dan kacang-kacangan. Ada vitamin. Kebutuhan vitamin juga meningkat pada masa remaja karena pertumbuhan dan perkembangan cepat yang terjadi. Karena kebutuhan energi meningkat, maka kebutuhan beberapa vitamin pun akan meningkat, antara lain berperan dan metabolisme karbohidrat menjadi energi seperti vitamin B1, B2, dan niacin. Untuk sintesa DNA atau RNA diperlukan vitamin B6, asam folat dan vitamin 12, sedangkan untuk pertumbuhan tulang diperlukan vitamin D yang cukup dan vitamin A, C, dan EU. Lemak karbohidrat. Kebutuhan lemak yaitu sebesar 25-30%, sedangkan karbohidrat sekitar 55-70% dari kebutuhan kalori. Dan pada misalnya pada usia remaja 12 tahun, kita memiliki energi yang besar yaitu sekitar 2050 kcal dan juga memiliki kebutuhan lemak sebesar 30% dan karbohidrat sebesar 55%. Maka kebutuhan lemak dan karbohidrat berikut adalah sekitar 68,3 gram dan juga 281,9 gram. Ada mineral. Sekitar 45% dari puncak kebutuhan masa tulang berlangsung pada masa remaja, sehingga kecukupan asupan kalsium menjadi sangat penting. Pada usia 17 tahun, remaja telah mencapai hampir 90% dari masa tulang dewasa, sehingga masa remaja merupakan peluang perkembangan optimal tulang dan kesehatan masa depan. Angka kecukupan asupan kalsium yang dianjurkan untuk kelompok remaja adalah sekitar 1.300 mg per hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.